Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dacil, dalot, daki. Daki atau halusna ge daki. Berdasarkan pertanyaan seseorang dari Jakarta. Dokter, sini, mau nggak? Boleh di sini. Nih, Bapak Ketua Yayasan Malang, Pak Dr. Arif. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Nuhun. Silakan Pak. Mau duduk silakan, berdiri boleh. Bebas. Bagaimana kalau imam dzikir jaharnya tidak sampai 165? Ada yang hanya sampai 77 sudah berhenti, 80 berhenti, 100 berhenti. Apakah kita harus membayar lagi? Itu pertanyaannya. Lalu kalau ternyata tiap dzikir kurang terus, solusinya bagaimana? Gitu. Pertanyaan. Jadi seumur kepala saya di atas leher, jadi baru ada pertanyaan ini. Di sini kata saya dijawab 3 adalah 3, 4 adalah 3, 40 juga adalah 3, 77 sama dengan 3, 100 juga sama dengan 3. Walaupun sampai hanya 164 berarti sama dengan 3. Catat itu. Ada yang ngerekam. Umumkan. Kata pengersa Abah, paling sedikit 165, lebih banyak lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan sibuk, banyak kerja, banyak tugas, boleh 3 kali. Tapi harus diperbanyak di waktu yang senggang. Segitu. Jadi jawaban saya, jangankan hanya sampai 70, 80, 90 sampai 100. Walaupun dzikir jahar kita hanya sampai 164, berhenti belum 165, sama dengan baru 3. Catat, ini mahal ilmu nih. Saya mah tidak akan lama-lama ngomong itu saja. Tadi ceramahnya tausiah dari Dacil sudah, tuh nasihatnya dari Dalot sudah, yang dakinya wae mah. Jadi tolong perhatikan sabda guru kita, guru agung kita kepada saya. Sayangnya tidak ada saudara-saudara ketika itu. Hanya ada si borokokok ini. Kata Abah mah tetap ingin memelihara keseimbangan. Dulu ketika saya belum tahu kayak apa Suryalaya, cuman dengarnya Godebag. Jadi dengan dzikir Godebag ini banyak orang gila. Hilang keseimbangan, meninggalkan istri, meninggalkan suami, jalan-jalan. Suami meninggalkan istri, tukang dagang berhenti, pegawai negeri berhenti setelah punya dzikir itu. Dulu dengar, ulah bisa gelo, tidak salah kalau begitu. Kan dulu begitu. Pada zaman pangersa Abah Sepuh,
Itu disengaja supaya umat Islam tahu kedalaman dzikir, ketinggian dzikir dan keluasan dzikir. Jadi disengaja oleh pengarsa Abah pada saat itu pada zaman Belanda biar tahu nih ini dzikir. Jadi dzikir kita ini tidak hanya sebatas yang ada di sini. Yang ada di sini mah mata saya saja tidak terlihat. Mana mata saya? Yang terlihat orang lain saja, mata saya tidak terlihat. Mana mata saya? Betul. Betul hantu dah Imam Bro. Abah mah tetap ingin memelihara keseimbangan. Setelah periode kedua tahun 56, jadi kurang keseimbangan itu sangat oleh pengarsa Abah diperhatikan. Tidak boleh ada Ikhwan Thariqat Qadir Sabandia, Pondok Pesantren Suralaya yang hilang keseimbangan. Seorang hilang keseimbangan menghalangi 40 orang ingin belajar zikir. Jadi menghambat. Baru-baru ini ada SMS. Kenapa? Zikir Suralaya kekok. Ini baru-baru ini ada zikir kekok. Mumpung dirilai sama Inayah. Itu yang tidak menghormati, memelihara kehormatan guru itu. Dikira kekok. Tidak ada di Suralaya dikira kekok. Kenapa sampai dikira kekok? Kenapa? Kecepatan. Elah. Mana ada dikira eloh di Suralaya? Tidak ada. Di sini dikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh segitu. Mana ada kekok. Ini masih minggu ini beritanya dari SMS. Di Bandung ternyata. Ini dari Bandung ini. Ada orang Bandung di sini. Jangan-jangan yang ada di sini yang kekok. Acungkan tangannya yang kekok. Itu tidak memelihara kehormatan guru itu. Dia mencemarkan pesantren. Jadi pesantren kekok nanya. Kalau bak kekok jadinya. Jangan. Tartil wa rattilil Qur'ana tartila. Yang bener ai maca babacaan teh. Ulah kekok. Ngerakeun. Teu kuring mah sudah berapa puluh tahun di Suralaya enggak pernah Abah dengar dikira kekok. La ilaha illallah. Sekalinya berangkat dari sini mau ke Jakarta, satu mobil, beliau di depan, kita di belakang. Nah, waktu sholat duhur mampir di Ponyok Cipanas. Bapak Imam, kita makmum. Nah, sholatnya di jama, di kosor. Makan tidak di jama, tidak di kosor makan mah. Ini ruhsah. Dimanfaatkan ruhsah. Sholat di jama di kosor. Makan mah tidak di jama tidak di kosor. Dikir hadir. Tapi cepatnya ada semua. Tidak kekok. Jangan keras. Al-Fatihah. La illallah. Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah.
sakit tuh. Kalau imam sakit tuh segitu kerja jangan dari belakang. Jangan. Mau apa? Terus imam masih begini, masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari belakang nyeleding, serebet. Karena musimnya unjuk rasa ke pamarentah. Yang dikir berjamaah itu yang jangan unjuk rasa. Ikuti imam. Kalau sadar kita makmum. Tadi kan kuat. La ghalbata illa bil quwwat wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil fadail. Kuat itu termasuk kuat itu dan tidak akan termasuk kuat kalau sendiri. Sekuatnya juga sapu lidi satu batang. Mana kuat? Kan kalau 100 batang diikat. Nah, satu batang dipiteskeun. Tapi 100 batang cobalah. Kuat. Dikir berjamaah. Jangan kekok-kekok. Ikut imam. Imamnya yang seimbang. Catat. 165 itu bilangan hirqah dari guru. Makanya di Suryalaya ada dijual untuk mengingat yang disebut tas. Itu juga manfaatkan karena ada. Bilangan itu jangan kurang. Karena itu pemberian dari guru. Makanya saya simpulkan walaupun sampai 164 berarti masih sama dengan 3. Karena sibuk sedikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan 3 saja kalau sibuk mah. Ulah ngatung, jangan ngatung kayak celana perempuan zaman sekarang. Guru sudah ngasih bilangan yang pas. Hasil pengamatan ilmu dan amalia 165 itu jangan dikurang. Lebih banyak, lebih baik. Kalau sibuk 3 saja. Jangankan 1 waktu, 2, 3, 4 waktu. Boleh ditunda. Boleh, bukan wajib ditunda. Boleh. Hanya boleh, bukan wajib. Paham? Jangankan hanya 100. Walaupun sampai 164. Catat itu belum sampai batas minimal. Maksimalnya lebih baik. Minimalnya 165. Itu ngambil lam 5 kali 30 sama dengan 150. Alif 5 kali 1 sama dengan 5. H 2 kali 5 sama dengan 10. Jumlah jamleh jeung nu jebleh 165 gitu. Abajadun hawazun hatta yakun laman safasun qarasun tasakhudun dhaghun. Dua bait eta. Dari abajadun hawazun hatta yakun lamanun safasun qarasun tasakhudun dhaghun. Jadi dari situ, dari jadwal itu ngambil 165. Bukan suka-suka. Guru mursyid kamil yang satu pada masanya, wastona tuka linafsi, aku buat kamu untuk aku, firman Allah. Itu kepada Nabi Musa dulu. Quran bukan untuk Nabi Musa, tapi Quran untuk kita. Allah cerita tentang beliau. Allah Maha Kuasa berfirman kepada Nabi Musa, wastona tuka linafsi, aku menciptakan kamu itu untuk aku, kupilih untuk utusanku. Nah, Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Nabi Musa di langit ke-6 dulu. Oh, ini Nabi yang mengatakan ulama umatku
selevel Nabi Bani Israel. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, coba tampilkan seorang saja contoh ulama yang selevel Nabi Bani Israel. Maaf kepada ahli fikih, ahli bahasa, ahli nahu, ahli sorob, ahli mustalah hadis, ahli usul fikih, ahli balaghah. Maaf, tidak ditampilkan oleh Rasulullah. Yang ditampilkan Imam Ghazali, ahli tasawuf. Jadi jangan iri, semua jangan iri. Memang Allah menampilkan kepada Rasulullah untuk Nabi Musa SAW Imam Ghazali, sufi. Gitu. Bersyukur kita ada di bawahnya. Alhamdulillah. Ini anugerah, ini ma'an godako. Ini mukti ma'an godako. Jangan menunggu air tercurah. Atau ngeyas hujan makalah banjir. Di antara ma'an godako ini rahmat yang berlimpah dari Allah untuk kita. Dapat kesan, oh sekarang mah jadi zikir itu harus sadar, harus seimbang. 165. Kalau hanya yang 99, kan tasbihnya yang 100, hanya 99, berarti tambah 1 jadi 100. Nah, nanti pakai ciri. Mulai malam ini yang suka kerok, jangan pakai tasbih yang 100, yang puyeng. Beli tasbih yang 165 atau bikin sendiri. Atau beli ceklekan yang 10.000. 10.000 poin. Nanti kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ketahuan zikir hanya sampai di mana. Yang tadi kata Pak Kiai Soleh itu, badannya kelihatannya kekar, tinggi, gede, tapi zikir mungkin kegedean. Padahal tidak begitu. Pernah saudara-saudara lihat orang yang lagi menggergaji? Pernah? Lagi nyugu. Asa can manggih orang begitu. Hah? Ya? Kan jadi sohor. Itu mah senior. Karena imamnya masih muda, makmumnya kedodoran, seniornya. Jadi karena kurang ridho makmum ke bawahan, di bawah umurnya. Alah, tahu ditelanjangnya kamu sudah berani-berani tampil ke dalam. Ya semua juga kalau mandi mah ditelanjang atuh. Kecuali yang mandi mau nikah itu kan apa? Mandi kembang wadah lagi. Jangan begitu. Catat, ini penting. Hirqah, pemberian, bekas mursyid. 165 itu. Orang Ari Ginanjar saja di SCTP yang katanya keren. Ujung-ujungnya ke 165 la ilaha. Kita tidak boleh tahu, tidak boleh benci kepada ulama. Zaman menyalahkan ajaran orang lain meneliti. Kita dikasih oleh guru, jangan nganggap remeh. Kurang 1 dari 165 berarti hanya 3. Terus ada yang nanya solusinya gimana? Ganti imamnya. Jangan yang kerok saja. Kalau tidak berani ganti imam karena tidak ada lagi hanya itu-itunya. Yang ada dia berhenti, kita langsung dikir. Nah, biar dia amin sendiri kita dikir. Nanti juga mikir.
Sekali-sekali orang torekat itu tuh unjuk rasa. Wala sumuhun dabuh. Makanya abah mah kalau dzikir maghrib itu tidak kurang dari 300. Hitung itu pas. Kalau sudah 165 kantongin itu tasbih. Dzikirnya terus begitu. Bebendul itu penting, bebendul teh. Atau bebendulan maman ada perentul kieu. Itu hasil bebendul teh. Nah, gini kagak bateng. Astagfirullahaladzim. Panakal bedug saja harus tidak pakai bebendul makan prek kan gitu. Pakai bebendul dem. Makanya disunat. Berarti sudah. Jadi kembali ke tahun 65 jadi ngaji kocak jadi. Astagfirullahaladzim. Jadi jangankan hanya 77, 100, walaupun dzikir jahar kita, dzikir la ilaha illallah hanya sampai 164. Nah, walaupun hanya sampai 164 berarti kurang satu huruf dari la ilaha illallah. Kurang 1 poin. Kurang. Tetap harus dibayar. Kalau sadar, kalau tidak sadar mah nggak usah ngomong apa-apa. Apalagi tidak sadar sih. Jangan. Kita belajar zikir ini agar kita sadar. Untuk mengembalikan kesadaran kita. Jangan sampai hanyut. Dengan jalaliyah saja. Hanyut dengan jamaliyah saja. Akhirnya lupa kepada yang memiliki dua-duanya. Makanya dalam forum suci ini, dan saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mensucikan diri dengan zikrullah dari ruh yang suci, kita makmum kepadanya. Sebenarnya ini kan hanya tanggung jawab moral saya saja. Jadi pengerasa abah untuk meneruskan perjalanan penyempurnaan, semakin sempurnanya karomatnya itu akhirnya diperlihatkan juga baru-baru ini. Tahun 83 witrin itu, calon witrin Nur Justiatini itu harus digugurkan oleh dokter, tidak boleh hamil ibu gawas itu. Nah, itu cerita. Ini manqobah guru agung kita, guru agung saudara-saudara yang anget baru malam ini setelah Isya. Tahun 83 witrin Nur Justiatini itu dikandung oleh ibu gawas. Kata dokter kandungan harus digugurkan. Karena kalau ngandung nanti ketika melahirkan satu di antara dua mati, kata dokter kandungan di Jalan Dago. Karena ada penyakit. Tidak ceritakan penyakitnya. Dengan penyakit itu tidak boleh ngandung. Lapor sama abah. Seperti itu tadi. Istri saya. Abah pendek. Sinaka dia awasna. Itu bahasa beliau. Sinaka dia awasna. Wih. Saur abah sinaka dia awasna. Lang asli nanti dia. Ente a kadia saur abah ente gitu. Saur pangresa abah sinaka dia awasna. Balik. Bareng ke Suryalaya. Tah duit. Ayeuna periksa. Menta data anu bener gitu. Hasilna kaabahkeun. Niat doaan ke Bandung. Periksa. Balik ke Suryalaya pasihkeun ieu. Teu bismillah teu palak bina. Untuk ya.
gelang bahar. Cincinnya 10. Cincinnya 10. Pakai gelang bahar. Terus beracak api. Tidak, Bang. Tidak. Cuman begitu dikasih kerung, Abah. Nya geus. Gitu. Ya sudah, hanya begitu bahasa. Nya geus. Nya geus, kan sakit tuh. Tidak baca bismillah, tidak doa, tidak merem, tidak pokoknya hanya nya geus. Nya geus bahasa naon? Sakitu itu. Nah, Pak Ade, nya geus, ngerti Pak Ade? Nya geus. Ya, sudah. Apa? Wis. Berapa? Wis menang gitu. Ya, sudah. Kok ya sudah. Itu ya sudah itu sudah diterima surat data itu pemeriksaan, atau ya sudah itu kepada air yang di botol. Karena air disodorkan, ini satu nyodorkan air, yang punya perut saya nyodorkan surat. Ya sudah. Apakah ke kertas ya sudah itu atau ke air? Nggak tahu. Ya sudah kertas enggak, ya sudah air, tidak begitu apa. Ya sudah. Pulang ke Bandung. Pulang. Ini pengersa Abah. Yakini. Jangan dianggap Abah tidak ada di sini. Ke Bandung. Air diminum. Besoknya diperiksa. Dokter kandungan yang pertama. Dia bukan orang torekat, tidak dikir godeg, tidak. Tapi saat itu mau tidak mau dia. Kenapa? Penyakitnya tidak ada. Tidak ketemu. Satu dokter lagi. Kalau Ibu Gos yang ngomong lebih seru lagi. Onang ke sini dong atuh. Mahal dia mah. Harus dokter sampai 4 dokter. Semuanya geleng-geleng. Penyakit tidak ada. Tuh alhamdulillah. Karomat guru agung. Hanya ya sudah. Hanya dengan nya geus sakit gitu. Tadi jadi boro-boro jangankan sabdanya, firman Allah dan sabdanya, bercandanya saja sudah benar. Tidak ada bercanda. Tidak ada. Orang Tenjolaya sudah 1 minggu mau melahirkan. Rawinya guru agung saudara-saudara dan guru agung saya, pengarsa Abah, kepada saya. Cerita tentang pengarsa almarhum. Abah sudah 1 minggu mau melahirkan, belum juga keluar. Ada ikan lindung masuk perangkap, tidak bisa keluar. Ay borojo teh gede, balik sih. Cerita begitu kisah leh. Ada kayak belut, asup karena bubu, tuh bisa keluar. Ay borojo teh gede, balik sih. Datang katanya olaya teh, geus di luar orok teh. Teu dibere cait, dibere dongeng, dikasih cerita, ada belut masuk perangkap, tidak bisa keluar. Begitu keluar gede sekali, balik sih. Mau pakai otak profesor macam mana itu? Profesor pun akan pusing cerita, tidak akan ngerti. Punten dokternya. Dokternya jadi anak Abah gitu. Coba cerita. Hanya dengan cerita, tidak bacaan khusus. Allahumma
Osil, bebelu. Sama tidak ada abah sepuh. Nepi ka kitu, ku kitu. Aya belut, asup kana bubu. Teu bisa keluar. Bola jorot teh gede tage balik sia. Naon hubungan anak cerita belut asup kana bubu jeung orok rek keluar di tenjolaya. Tenjolaya masih ada, tenjo tuh laya aya. Tah itu karomat guru mursyid kamil. Makanya saya kepada 6 orang yang mau penelitian di Gogobrog saya barusan di Cisiri dari UIN Bandung, saya ngomong yang tidak dicetak itu Nabi. Setelah Nabi Muhammad, percetakan wali Allah jalan terus. Dan penerus Rasul itu tetap ada. Yang Allah ciptakan dan Allah pilih orang itu. Kita ikut pilihan. Ikut. Apa susahnya ikut? Alah, jangan mau ngejar capek. Patah kaki kita akan terkejar. Ikut. Nyantol kata pengersa Abah. Cantolannya kecil. Gerbongnya gede. Jangan bedegong sombong punya gerbong emas. 1 gerbong. Atau berlian tadi. Permata 1 gerbong. Kalau si gerbong itu tidak mau nyantol ke gerbong yang nyantol. Ke gerbong yang nyantol. Ke gerbong yang nyantol. Ke gerbong yang nyantol. Ke yang nyantol. Ke yang nyantol. Yang nyantil. Atuh ay ibu sirik mah atuh. Ibu mana legegan pada nyebut nyantol. Yang nyantil kepada yang nyantil, kepada lokomotif. Kata pangersa Abah, yeuh nu teu ngait mah euy, disurung, didorong ke sepur mati, ke tebing, tidak terbawa ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, didorong. Jadi jangan bedegong walaupun gerbong emas, yang terbawa itu gerbong tai, yang nyantol kepada lokomotif. Tidak langsung ke sana, kepada. Makanya walaupun Jaguar mobil harga 5 miliar, kalau si gerbong-gerbong yang nyantol kepada yang nyantol mau lewat, wayahna ditutup dulu. Ning nong ning nong ning nong. Ngajedong kabeh. Ajiba Rabbuna biqaumin yuqaduna ila jannah fis salasil. Bangga pangeran Tuhan kami, bangga dengan kaum yang digiring ke sorga pakai rantai. Lah ini rantai di borgol. Ngikut tasalsul. Muncul lagi dari Bandung SMS. Bapak, apakah benar katanya dalam salsilah itu jangan hanya mendoakan orang lain, jangan kepada hadarat kepada orang lain, kepada diri kita juga penting. Ila hadrati saya misalnya gitu. Bagaimana itu, apa ada keterangannya katanya? Ada. Dari Anda saya baru dengar kata saya. Kepada yang mulia saya akan kusorangan. Duh, Masya Allah. Bapak kata saya, memberi kepada orang lain itu sebenarnya untuk kita. Mendoakan orang lain baik sebelum yang didoakan baik, yang mendoakan dulu. Yang pertama diisi buku induknya orang baik. Seperti mendoakan orang jelek. Moga-moga sing murus misalnya. Dan mau nggak ada haran kurupuk. Mana yang makan kurupuk sama ketimun murus segera.
mencret sing mencret nu bakal mencret teh heula manehna. Jadi mendoakan jelek kepada orang lain sebelum orang lain yang didoakan ketemu jelek sudah dicatat di buku induk dia orang jelek. Itu muncul dari pramanakiban. Karena suka mendoakan kepada orang lain terus gitu. Pandina dina bahasa Sunda ulah sok ngeupil ngahuapan maneh. Jadi ngepel untuk kita. Itu mah pembantu serakah. Jadi nasinya habis dengan pembantunya, yang digendongnya nggak kebagian. Jangan begitu. Kasih orang nanti pantulannya untuk kita. 10.000 disedekahkan 1.000, bukan sisa 9, yang 1.000 tidak hilang. Pergi untuk menjemput yang 10. Nanti mereka kembali 11 masuk kantong yang ada 9 tadi. Jadi 2. Jadi 10 disedekahkan 1 sama dengan 20 begitu. Makanya Suryalaya mengajarkan sedekah paling tidak hataman. Kan dengan berjamaah hataman tadinya gelas punya 2. Jadi selosin. Tadinya selosin jadi 2 losin. Tambah tadi punya piring hanya 2 losin jadi 4 losin setelah hataman manakiban. Jadi tambah kekayaan. Jadi tidak salah tuduhan orang ke Suryalaya itu mencari kekayaan. Bener, orang sinting tidak mau kaya mah. Kenapa? Tambah. Nyurung kui kata pengarsa Abah. Orang sudah melaksanakan torikot yang sebenar-benarnya dan tangannya terbuka untuk sedekah. Di mana terbuka, curah akan mengambil sebanyak-banyaknya. Orang paling serakah itu orang yang rajin sedekah. Orang yang pelit itu yang didoakan oleh malaikat. Semoga Allah berikan kepada orang yang pelit itu sina leungit. Jadi dibere leungit gitu. Pasihkeun Gusti kanu bager teh sina beuki loba gitu. Mudah-mudahan Bapak Dr. Arif tidak ngerti itu. Kasih kepada orang dermawan semakin banyak ya Allah, kasih kepada orang yang pelit semakin hilang ya Allah. Gitu. Makanya pengarsa Abah memberi petunjuk kepada saya dulu. Manakiban itu jangan di rumah orang lain saja. Berarti saya harus manakiban. Dulu belum manakiban tahun 71. Karena Abah cerita itu akhirnya saya manakiban. Setelah Abah cerita kiai ngajar santri tiap habis subuh. Jadi pas kiai lagi menerangkan lantananul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, anaknya main celok di jendela dengar bapaknya. Bukan kebetulan bapaknya punya ayam pelung. Tiap dari masjid tidak ke rumah dulu, dari masjid itu pasti ke ayam pelung dulu. Karena anak dengar itu anaknya pinter. Pildacia tadi itu macam itu pinter. Wah, dibikin ku urang hayam dibuka padanya ayam, dikasih orang lain ayam. Jadi pas bapaknya, bapak ajengan turun dari masjid ke ayam pelung, sudah tidak ada. Teriak, Ujang! Ya teh suara saya itu kata pengarsa Abah. Ujang, ari hayam bapak dikamanakeun? Ayam bapak dikemanain? Kan kata bapak tadi tidak akan memperoleh kebaikan sehingga menapakahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ari maneh eta mah supaya batur balager ka urang. Itu supaya orang lain mau ngasih kita, tolong gitu. Jadi itu teh dengan cerita itu, cerita ayam pelung itu, jadi saya kesindir sama Abah.
Jadi tahun 72 dirikan Manakiban. Alhamdulillah. Dulu perut saya kalau telentang, kulit perut sampai punggung, saking tipis-tipisnya sebelum Manakiban. Sudah mendirikan Manakiban, jadi kandel, jadi tebal begini, sampai Ibu Gaus tidak sanggup lagi. Kata saya, biarin, sudah punya 8 ini, waktu 8 itu. Kemarin Bapak Dr. Arif, malam Selasa masih di Subang, Rabu masih di Bandung, duhur datang ke rumah, asar terasa perutnya, witrin, langsung ke dokter kandungan ke Tasik. Kata Dr. Ahmad, sudah bukaan 2, jangan pulang lagi. Hari Kamis jam 4:33 keluar bayi laki-laki. Fasihuddin dari Pangersab, Fasihuddin Jamil. Terus satu malam di sana dibawa pulang. Memang manusia yang tidak punya keteledoran hanya satu, yang tidak punya salah hanya satu. Allah hanya bikin satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dokter, bidan, para di kampung, ibu bapaknya, terutama kakeknya Daki ini. Daki tahu? Dai aki-aki. Kalau itu dacil, dai kecil, ini dalot, dai kolot, berjenggot maksudnya. Ini Daki, dai aki-aki. Jadi memang keteledoran. Jadi pengumuman kepada saudara-saudara malam ini pun, kalau habis melahirkan, yang masih melahirkan ibu-ibu, perhatikan pusar anak. Udah, tak iya. Perhatikan ini, karena dulu lagi di perut, dia makan dari situ, lahir dipotong. Itu kata medis mah ada infeksi, sampai jadi anak itu gemetar, dibawa lagi ke Tasik, ke Jasa Kartini oleh dokter Panji, dokter anak, tidak ketemu. Di general check up semua dari kulit sampai sum-sum anak normal, darahnya normal, tapi gemetar. Cuma di Tasik tidak ada pemeriksaan otak. Akhirnya diekspor dari Tasik ke Bandung. Itu saya telepon dokter Hengki Satari dari Rumah Sakit Pondok Indah. Dokter, anak saya, cucu saya begini. Telepon ke Pak Panji. Ternyata Pak Panji itu anak buahnya dokter Hengki dari Jakarta. Ditelepon dari pusat dari sana. Wah, langsung ekspor ke Bandung. Di Bandung digarap. Ketahuannya di Bandung. Pusat naik. Udah. Jadi katanya sudah merambah. Ya sudah kalau begitu. Hanya pasrah saja. Kata dokter 50-50, 50-50. Hanya 50%. Kata saya, murid Abdul Qadir yang sudah diambil oleh malakal maut bisa hidup lagi. Ini masih ada 50% kata saya. Jadi Isa itu tadi sudah ada berita, sudah dikasih susu, nanti besok dikasih ASI, tapi pakai botol. Alhamdulillah. Gitu. Makanya kepada orang-orang suci ini saya mohon doanya, mudah-mudahan Fasihuddin diberikan kekuatan oleh Allah, seperti kekuatan Putri Mantili itu. Jadi untuk meneruskan perjalanan karomat guru agung kita semua, dulu memelihara di dalam perut melihara witrin, sekarang di luar perut witrin. Kata saya dulu, ibu kamu berjuang memelihara kamu di perut, sekarang kamu memelihara kamu di luar perut. Kita serahkan semuanya kepada beliau, kepada yang wastona tu khali nafsi, yang Allah ciptakan sebagai pilihannya untuk jadi laki-laki Allah yang menyeru agar ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang tidak minta upah. Makanya sekali lagi kita kembali kepada asal tadi. Jadi walaupun sudah sampai di Kirjahar 164, kalau belum 165,
berarti baru sampai 3 kali. Itu bayar. Terima itu. Itu kaidah itu. Kenapa? Yang 165 jangan dianggap remeh. Itu khirqah, pemberian bekas guru mursyid kita. 100. Jangan hanya 165 kata guru. Lebih banyak, lebih baik. Bukan ketika berjamaah banyak, karena harus ada aturan tadi itu. Harus sesuai. Nah, nanti yang tadi kata Pak Kisoleh, malam. Bukan malam, pagi. Pagi, jam 2 pagi, mandi keramas, syukur wudu, sholat tobat, sholat hajat, tasbih, tahajud, tasbih, witir. Pantas di tasbih saja sudah 1200 kali tasbih dengan sholat tasbih 4 rakaat itu. Subhanallah. Nah, jadi guru kita ngasih contoh untuk membersihkan diri kita ini agar kita sudah beres diperhitungkan sekarang, tidak digosok lagi. Kan alat gosok, dzikir la ilaha illallah. Kalau kurang ngegosoknya, kurang mengkilat. Makanya jangan ragu-ragu, jahar. Kalau awak di Quran wa asirru qawlakum awijharu bi. Nah, di sini tidak pakai awak. Awak bimana wau. Bukan litahir. Mau dzikir yang sir, mau dzikir yang jahar, Allah menatap yang semuanya. Bukan Allah tidak melihat yang di luar, tapi yang ditatap Allah yang di dalamnya. Berarti mesti punya dua-duanya. Makanya di sini duanya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan kita semua benar-benar ikut. Tidak ada debu dan jangan ada sebutir debu. Pemberian dari mursyid jangan dianggap debu. Gitu. Karena kalau saudara-saudara mau hajatan, mau kenduri, mau hajatan, sudah ada anggaran 2 miliar uang. Kalau belum ada garam, pasti tidak akan jadi. Karena garam itu penting. Dan insya Allah garam tidak akan ada orang beli garam untuk hajatan 1 kali 1 miliaran. Ya. Pasti sedikit. Itulah makanya ajaran Gaus waktu ulang tahun kemarin hanya bawa garam saja 165 kilo ke sini. Maksudnya supaya uyahan kabeh gitu. Ulah teu uyahan gitu. Jadi ikut saja ikut. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Kepada para jemaah haji yang mau ke Mekah, ada di sini. Syukur belum ada, acungkan yang belum tentu berangkat tahun depan. Yang belum daftar acungkan. Nah, jadi solusinya buat kita untuk yang belum tentu sampai ke Mekah, sering-seringlah menghadap ke Ka'bah. Hijjul baiti itu tidak mesti ke Mekah. Yang ke Mekah itu yang punya tiud saja. Yang tidak punya tiud sering-sering menggilas-gilas sajadah. Dikosok-kosok sajadah, digulai, sering-sering ngagulai sajadah. Menghadap ke Ka'bah itu juga hijjul baiti. Karena yang pergi ke sana pun, maaf, Imam Nawawi di dalam kitabnya Safinatun Najah menetapkan tiap tahun itu Ka'bah hanya menghajikan 70.000 orang. Kalau kurang, Allah menurunkan malaikat dari Baitul Ma'mur gejlig ke Masjidil Haram untuk tawaf sa'i. Orang yang haji jadi tapi belum punya tiud ke Mekah. Mudah-mudahan kita semua haji jadi, amin. Itu, tapi mudah-mudahan ada milik jadi haji, amin. Di sana bukan dan tidak akan ada stempel haji mabrur. Haji mabrur itu di sini. Kata guru saudara-saudara dan guru saya, ngapain ke sana kalau belum punya ini? Orang Departemen Agama Republik Indonesia menerima calon PNS yang jadi 50.000, yang daftar 350.000, sarjana Islam yang diterima hanya 50.000. Berikut anak saya pun termasuk yang lolos. Bukan lulus, lolos.
uang pendaftaran tidak diambil lagi. Yang diterima hanya 50.000. Yang daftar 350.000. Yang 300.000 kemana? Lolos. Apalagi haji. Apalagi torikot. Abah mengatakan kepada saya, begini banyak, belum tentu 20%-nya yang jadi. Mudah-mudahan kita termasuk yang 20%, amin. Yang mau ke Mekah mudah-mudahan termasuk golongan yang 70.000, amin. Teu ka Mekah ka paduli, nu penting mah boga ieu. Amin. Sakitu wae, mudah-mudahan teu puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.